Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan sebagian dari isi firman. Tuhan, berkatilah hamba Tuhan dalam menyampaikan firman pada saat ini. Bukalah hati, ketoklah hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman. Amin. Shalom buat kita semua, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Yang pertama-tama kita mengucapkan salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu spiritualitas, resiliensi, dan kesejahteraan manusia. Kita melihat bagaimana generasi Z dapat memberikan sumbangan pemikiran yang luar biasa dalam konteks Indonesia. Kita akan membahas yang pertama tentang spiritualitas dalam kepemimpinan. Yang pertama dalam spiritualitas dalam kepemimpinan yaitu fondasi yang kuat bagi seorang pemimpin yang bijak. Spiritualitas adalah fondasi yang kuat bagi seorang yang bijak. Kepemimpinan atau spiritualitas dalam kepemimpinan itu sebagai fondasi bagaimana seseorang dapat menunjukkan bahwa pemimpin harus bijak, mengambil sebuah keputusan, harus bijak mengelola dan kuat dalam melakukan kepemimpinan di dalam suatu, baik itu suatu organisasi, suatu kelompok yang di dalamnya terdapat orang-orang yang harus diajak, dan itu kita akan menunjukkan bagaimana kepemimpinan kita yang baik terhadap mereka. Yang kedua, bukan hanya terkait dengan kepercayaan agama, tapi juga tentang koneksi batinnya dengan alam dan sesama manusia. Di sini tentang kepemimpinan gak harus tentang agama, namun tentang koneksi dengan alam dan lingkungan sekitar dan juga sesama manusia. Kita hidup di negara kita ini, negara Indonesia, banyak suku, agama, ras yang kita temukan. Kita seorang pemimpin, kita nggak harus memimpin di suku Batak, dan juga kita tidak harus memimpin di agama Kristen. Namun kita memimpin di banyak suku, baik suku Batak, Nias, Papua. Kita harus merangkul, kita bersama dalam memimpin sebuah sesama manusia supaya lebih memiliki koneksi, supaya lebih dekat, dan itu akan membuat kepemimpinan kita semakin luas. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yaitu mengasihi
dalam sesama, dan juga kecerdasan spiritualitas atau kecerdasan spiritual, yaitu mempersiapkan diri untuk mendengarkan suara hati dan memahami tujuan yang lebih besar dalam hidup. Di sini bagaimana kita mengetahui suara hati, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan apa tujuan hidup kita. Kalau kita seorang pemimpin, kita berdiri di sini seorang pemimpin, kita harus punya tujuan, punya komitmen. Bagaimana sebuah pengelompokan seseorang itu, bagaimana kita memberikan ajakan, memberikan motivasi kepada semua orang, kelompok atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mempunyai tujuan, itu akan sia-sia, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu akan sia-sia. Kita harus mempersiapkan diri terutama. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita memimpin nanti. Seorang pemimpin, kita harus mempersiapkan diri paling utama. Yang kedua, itu kita harus menyuarakan isi hati kita. Yang ketiga itu memahami tujuan, baru kita akan memahami tujuan kita. Bagaimana tujuan kita ke depannya, supaya sebagai pemimpin kita bisa menjadi contoh, kita bisa membawa damai sejahtera. Oke, yang kedua tentang resiliensi dalam kepemimpinan. Menghadapi tantangan. Tantangan adalah bagian dari kehidupan. Dari seseorang pemimpin harus siap menghadapi dengan keberanian. Kita sebagai pemimpin, kita harus berani dalam sebuah pemimpin harus kita berani, dan kita harus mengambil risiko. Kita harus bisa berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Sebagai generasi Z, memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat dan menangkap pelajaran dari pengalaman. Tanpa pengalaman, saudara-saudaraku terkasih, mungkin kita akan kaget kalau tidak ada pengalaman kita, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita udah belajar, kita mau belajar, kita mau menerima, kita mau menampung segala pelajaran, dan kita menampung wawasan, pengalaman, itu bisa menjadi syarat untuk menjadi pemimpin, saudara-saudara. Itu sangat bagus, terutama bagi generasi Z. Oke, yang kedua, inklusi dan keadilan sosial. Menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Setiap orang dapat bisa berkembang. Kita tidak melarang orang itu terjatuh. Jangan kita larang orang itu terjatuh. Jangan kita biarkan. Namun kita berikan motivasi, kita berikan semangat untuk membangkitkan semangat mereka, supaya mereka tidak gagal dan supaya mereka tetap berkembang. Yang kedua, bersama kita dapat mengatasi segala tantangan yang muncul di depan kita. Kita harus bersama, jangan kita biarkan orang-orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita berjalan sendiri. Kita harus menopang. Oke, poin yang ketiga itu kesejahteraan manusia dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Generasi Z memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan manusia. Kita harus peduli dengan sosial kita. Kita harus peduli dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat, supaya masyarakat lebih sejahtera
dan bisa menjadi pemimpin yang sejati, kita harus peduli kepada lingkungan kita. Sebagai generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan besar bagi negara, khususnya Indonesia. Mari kita semua memberikan dukungan dan aspirasi kepada generasi Z agar mereka dapat terus mengembangkan pemikiran dan tindakan positif dalam memimpin bangsa ini menuju kejayaan yang lebih besar. Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua, kita harus melayani yang lemah. Ini juga termasuk dengan kesejahteraan manusia dalam kepemimpinan. Dan kita dapat melihat di Matius 25 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Inilah kita diajarkan firman Tuhan di Matius 25 ayat 40 ini. Kita harus melakukan bagaimana kita memberikan dan melayani yang lemah. Seperti kita juga orang lemah sampai saat ini, kita orang berdosa. Namun walaupun kita hina saudara-saudaraku, kita tetap milik Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menemani kita di saat kita susah, di saat kita hina. Yang poin kedua, keadilan dan kasih ini juga termasuk dalam kesejahteraan manusia dalam kepemimpinan. Kita juga dapat melihat Mika 6 ayat 8. Dia telah memberitahukan kepadamu, hai manusia, apakah yang baik dan apa yang dituntutnya daripadamu? Hanya berlaku adil, tetapi tetap mengasihi kasih setia dan berjalan dengan rendah hati dengan Allah. Bagaimana kita dapat menjalankan keadilan? Contohnya gini, ada suatu adat atau pesta, atau kita bisa berbicara tentang keadilan. Sering kita temukan orang-orang di sekitar kita yang membedakan antara orang susah, yaitu miskin, dan si orang kaya. Sedangkan orang kaya, dia tersebut duduk paling di depan, dan orang miskin ini kayak mengasingkan gitu. Namun perasaan itu, kenapa orang kaya itu mereka di situ? Kenapa kami orang miskin ini harus dibelakan? Itulah bukti keadilan tidak ada di dalam keluarga tersebut, di dalam suatu adat tersebut. Kita samakan. Yang poin terakhir yaitu memberikan harapan pada Kristus. Ini juga termasuk kesejahteraan manusia dalam kepemimpinan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
sejahtera kubiarkan kepadamu. Janganlah hatimu bersedih dan janganlah gentar. Di sini kita harus membawa damai sejahtera, khususnya generasi Z. Kita harus membawa damai sejahtera, baik di lingkungan kita harus membawa sejahtera. Bagaimana kita membawa damai sejahtera? Firman Tuhan berkata, janganlah hatimu bersedih dan janganlah gentar. Kalau kita memberikan damai sejahtera, kita damaikan dulu diri kita. Kita tenangkan diri kita supaya kita memberikan damai sejahtera itu orang-orang merasa menerima damai itu. Kalau kita sedih, orang-orang tersebut tidak damai. Mereka akan mengira, kenapa engkau bersedih? Apa permasalahanmu? Pasti orang-orang menanyakan tersebut kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bisa membawa damai sejahtera. Seperti kampus IAKN terhubung bisa dijuluki dengan kampus Shalom. Dan ini menjadi bukti bahwa kampus kita ini bisa membawa damai sejahtera. Dan juga kita bisa membawa damai sejahtera. Kita adalah penerus bangsa, kita generasi Z yang akan membawa perubahan bagi masa depan. Ya, sebagai penutup khotbah kita malam hari ini yaitu sebagai pemimpin dari anggota masyarakat, mari kita memikul tanggung jawab dan memimpin dengan spiritualitas yang kokoh, memiliki ketekunan menghadapi cobaan dan memperjuangkan kesejahteraan manusia. Marilah kita memberi ruang dan mendengarkan sumbangsi pemikiran Z, karena mereka adalah generasi yang dipilih Tuhan untuk membawa perubahan positif dalam bangsa ini. Semoga Tuhan memberkati dan memimpin setiap langkah kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi topangan, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya mendengar saja, namun kami Tuhan melakukan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhanlah yang berkehendak atas hidup kami.